Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. M. Daniel, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Muslim, Biren, Provinsi Aceh. Saya akan memberikan perkuliahan di Prodi Pendidikan Biologi pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Mata kuliah Morfologi Tumbuhan ini memiliki deskripsinya adalah membahas mengenai konsep struktur umum tumbuhan tingkat tinggi dan organ utama tumbuhan, yaitu meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dalam mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau disebut dengan CPMK. CPMK pertama adalah mampu menguraikan pengertian struktur umum tumbuhan, ormus, dan bagian-bagiannya, serta dapat menunjukkan bagian lain pada tumbuhan yang dianggap sebagai metamorfosis bagian utama dari tumbuhan melalui pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, CPMK yang kedua adalah memerinci definisi akar, sifat-sifat akar, tugas-tugas akar, bagian-bagian akar, sistem pengakaran, serta dapat membedakan akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus melalui pemikiran logis, kritis, dan sistematis dengan cara bekerja sama. Berikutnya, pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan ini, yang menjadi asesmen dalam perkuliahan ini adalah sistem penilaiannya itu berupa teknik dan indikator sesuai dengan RPS yang dipersyaratkan di dalam kurikulum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Apa itu morfologi tumbuhan? Ya kan? Kenapa kalian harus wajib mengikuti morfologi tumbuhan? Dan apa persyaratan mengikuti morfologi tumbuhan? Jadi mata kuliah ini prasyaratnya adalah yang pertama, kalian harus lulus di mata kuliah biologi dasar atau biologi umum. Karena ini adalah salah satu mata kuliah yang dimiliki oleh cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk, struktur, dan susunan organ tumbuhan secara eksternal. Ilmu ini menjadi fondasi penting dalam memahami keanekaragaman tumbuhan dan adaptasinya terhadap lingkungan. Memahami morfologi tumbuhan sangat krusial bagi calon pendidik biologi karena menjadi dasar dalam mengajarkan taksonomi, ekologi, dan fisiologi tumbuhan. Nah, dengan kata lain, morfologi tumbuhan ini adalah salah satu cabang ilmu yang melihat tumbuhan itu secara kasat mata. Artinya, dia tidak mempelajari terhadap bagian-bagian internalnya, karena yang dipelajari adalah eksternalnya. Jadi nanti kalian sebelum mengikuti perkuliahan di mata kuliah fisiologi tumbuhan, ini syarat wajib harus lulus mata kuliah ini. Itu ya. Baik. Apa organ-organ utama dari tumbuhan itu? Ya kan? Jadi hari ini kita memang melihat tentang struktur umum tumbuhan. Jadi materi kita hari ini adalah
struktur umum tumbuhan dari mata kuliah morfologi tumbuhan. Karena ini adalah pertemuan yang kedua, jadi kita langsung memasuki struktur umum tumbuhan. Kita ketahui bersama bahwa mata kuliah ini adalah merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk, struktur, dan susunan organ-organ tumbuhan secara eksternal. Nah, ilmu ini menjadi fondasi penting dalam memahami keanekaragaman tumbuhan dan adaptasinya terhadap lingkungan. Memahami morfologi tumbuhan sangat krusial bagi calon pendidik biologi karena menjadi dasar dalam mengajarkan taksonomi, ekologi, dan fisiologi tumbuhan. Ruang lingkup kajiannya adalah organ vegetatif, yaitu meliputi akar, batang, dan daun, dan organ generatif itu meliputi bunga, buah, dan biji. Berikutnya ada adaptasi struktur, itu adalah modifikasi organ sesuai dengan habitatnya. Jadi itu tiga tagline utama atau bagian-bagian kajian yang sangat penting terkait dengan ruang lingkup di dalam mata kuliah morfologi tumbuhan ini. Tumbuhan tingkat tinggi ini memiliki organ tumbuh yang kompleks, terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Jadi 4 organ utama ini yang harus kita pahami dalam ilmu morfologi tumbuhan ini. Akar, kenapa akar itu untuk apa sih? Nah, tentu kita bertanya-tanya, akar itu untuk apa sih pada tumbuhan? Fungsi akar itu adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta mengokohkan tumbuhan. Karena akar itu adalah organ utama dari tumbuhan itu sendiri. Khususnya pada tumbuhan tingkat tinggi, ya, atau dalam bahasa latinnya disebut rhizophytal. Nah, itu ya. Oke. Ini adalah struktur dan fungsi akar dalam morfologinya. Nah, ini gambarnya, ya. Struktur dan fungsi akar ini, yang pertama bagian-bagian akar ada tudung akar. Nah, tudung akar atau disebut dengan kaliptra, ya. Ada zona pembelahannya, ada zona pemanjangannya, ada zona diferensiasi. Pada akar ini juga memiliki jenis-jenisnya. Nah, ini hanya gambar sekedar ilustrasi ya, supaya kalian bisa memahami bentuk posisi akar di dalam tanah. Di akar juga ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada akar tunggal, akar tunggang yang disebut dikotil, memiliki akar utama dominan, sedangkan akar serabut monokotil, terdiri dari banyak akar berukuran serupa. Nah, pertanyaannya, ya, apakah kalian dapat memperhatikan dari gambar berikut di slide ini? Kira-kira ini gambar masuk gambar apa ini? Akar tumbuhan. Tergolong ke akar serabut kah atau akar tunggang? Akar tunggang. Kenapa akar tunggang? Bisa memberi jawabannya? Coba. Ya. Ya, betul ya. Jadi seperti kata Nurul, memang akar tunggang itu atau dikotil itu memiliki akar utama yang dominan, ya. Sedangkan akar serabut itu berukuran memiliki serabut atau yang disebut dengan monokotil. Nah, contohnya pada akar batang kelapa. Tahu kelapa kan? Berikutnya, organ utama pada tumbuhan juga itu selain akar juga memiliki batang. Bagian batang, tadi kita sudah melihat definisi batang itu adalah penyangga dan penghubung utama pada tumbuhan, ya.
Fungsi utama batang itu adalah penyangga mekanis, menopang daun dan bunga dan buah. Nah, itu fungsi batang. Termasuk transportasi. Apa transportasi? Kalian pernah dengar istilah transportasi? Transportasi itu apa pengertian transportasi? Alat pengangkut, ya. Jadi pada tumbuhan juga memiliki alat pengangkut atau transportasi. Jadi silem, ada silem, ada phloem, transportasi pada tumbuhan. Silem dan phloem, dua istilah yang digunakan dalam mengkaji terhadap transportasi pada tumbuhan. Silem apa fungsinya? Adalah mengangkut air dan mineral. Sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis. Nah, dari kegiatan transportasi antara silem dan phloem, kita sudah tahu ini sebenarnya. Apa yang kita tahu? Bahwa silem mengangkut air dan mineral. Berarti dia dari akar membawa ke batang dan ke daun. Artinya silem ini bergerak dari bawah ke atas batang. Sedangkan phloem tugasnya adalah mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kemana dibawa hasil fotosintesis? Ke bawahnya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya juga fungsi utama batang itu penyimpanan cadangan seperti pati, air, nutrisi disimpan di parenkim. Berikutnya juga fungsi utama batang di tempat tumbuh organ, daun, tunas, bunga muncul dari nodus. Ini artinya di batang itu juga tempat tumbuh daun, tunas. Pernah lihat tunas kan pada batang tumbuhan tinggi? Pernah ya? Jadi munculnya dari batang juga. Dan bunga. Bagian dari nanti di ujung daun muncul bunga. Kan seperti itu. Oke, saya rasa ini sudah sangat dimengerti. Terus mari kita lihat perbedaan batang dari monokotil dan dikotil. Ya, perbedaannya adalah batang dikotil memiliki berkas pengangkut tersusun melingkar. Nah, kan? Berkas mengangkut menyusun melingkar, memiliki kambium dan tumbuh membesar atau pertumbuhan sekunder. Sedangkan monokotil memiliki berkas pengangkut tersebar, tidak berkambium, pertumbuhan hanya memanjang atau primer. Nah, perbedaan inilah yang menjadi fokus utama kita. Bisa kita membedakan yang mana tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Contohnya saja, kenapa batang pohon mangga misalnya? Kalian pernah lihat kan batang pohon mangga? Dia akan semakin hari semakin membesar kan? Semakin lebar kan? Kenapa? Karena dia memiliki kambium. Sedangkan pohon kelapa, dia kan nggak membesar dia. Tumbuhnya kan memanjang terus. Ya kan? Memanjang terus dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kambium. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, jadi dari batang, akar, batang, terus ada lagi organ utamanya, yaitu daun. Daun ini juga tak kalah pentingnya. Daun ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis dan transpirasi. Nah, ini penting sekali. Karena tumbuhan ini ada kaitannya dengan lingkungan lainnya. Tanpa tumbuhan, mungkin kita sebagai manusia, organisme manusia, kita nggak bisa hidup. Karena lewat daun tumbuhan tinggi ini adalah memproduksi oksigen dan makanan yang kita konsumsi. Ya, dari hasil fotosintesis dan transpirasi.
Nah, jadi itu kan fungsi daun. Ketika daun dapat melakukan fotosintesis dan transpirasi itu, nah itu ada prasyaratnya juga daun. Berarti tumbuhan tinggi ini, tingkat tinggi ini harus memiliki akar yang bagus, yang berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Terus memiliki batang yang dapat menopang organ lain dan mengalirkan zat antar bagian tumbuhan. Nah, sedangkan daun itu merupakan seperti dapur dia, tempat memasak. Dengan kata lain, istilah lain, dalam biologi disebutkan tempat berlangsungnya fotosintesis dan transpirasi. Nah, ini daun ya. Nah, di daun ini berlangsungnya fotosintesis atau bahasa sederhananya bisa disebutkan adalah pabrik makanan tumbuhan. Ya kan? Pabrik makanan tumbuhan. Kenapa demikian? Karena anatomi daun itu yang pertama itu memiliki epidermis, yang kedua memiliki mesofil, yang ketiga memiliki berkas pengangkut. Nah, apa itu epidermis? Epidermis merupakan lapisan pelindung luar dari kutikula dan stomata. Jadi pada tumbuhan itu ada stomata atau mulut daun. Makanya di dalam epidermis itu pada daun terdapat stomata yang dilindungi oleh epidermis. Sedangkan mesofil, apa itu mesofil? Nah, palisade atau fotosintesis aktif dan spon, pertukaran gas. Nah, di bagian mesofil ini terjadi pertukaran gas. Nah, maka oleh karena itu kita harus menjaga tumbuhan tingkat tinggi ini yang memproduksi oksigen sebaik mungkin. Termasuk jangan menebang hutan sembarangan. Karena nggak akan ada lagi oksigen yang kita hirup. Kalau sempat kita membeli oksigen itu berapa tabung sehari kita? Kalian bisa bayangkan orang sakit di rumah sakit tuh satu tabung itu berapa jutaan, ya kan? Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya untuk keberlangsungan hidup sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk menjaga supaya bumi ini tetap ada keberlanjutannya atau sustainable, ya. Jadi seperti itu. Terus juga pada bunga terdapat berkas pengangkut selain mesofil tadi. Nah, apa berkas pengangkut yang dimaksud di sini? Adalah tulang daun berisi xilem dan phloem tadi. Nah, tipe pertulangan daun itu ada menyirip, sejajar, menjari. Jadi ada tiga tipe yang dimaksudkan di sini di dalam ilmu morfologi tumbuhan. Menyirip itu terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga. Tahu mangga ya? Mangga, tumbuhan mangga. Itu tipe daunnya menyirip. Juga ada yang sejajar. Sejajar itu adalah tipe pertulangan daun pada monokotil, contohnya padi. Tahu padi? Tumbuhan padi. Ada yang belum pernah lihat padi? Enggak ya, semua pernah lihat ya. Apalagi di Aceh kan banyak sekali padi. Ya. Banyak sawah kita kan, karena makanan utama kita adalah beraslah yang kita masak jadi nasi. Nah, jadi gitu ya. Selain sejajar, menyirip, juga ada tipe pertulangan daun yang diketahui itu adalah menjari. Contohnya pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu adalah singkong. Singkong tahu kan? Dalam bahasa Aceh apa singkong? Bohbi, ya. Enak ya, singkong itu direbus, dimakan, apalagi kita pakai apa itu? Ya, enak lah pokoknya. Setelah daun, berarti apa lagi? Bunga. Nah, setelah daun, barulah muncul bunga.
bunga yang diidam-idamkan oleh organisme lainnya, termasuk kumbang. Ya kan? Bunga ini merupakan organ reproduksi yang menghasilkan biji dan buah. Nah, hasil dari fotosintesis tadi. Nah, jadi bagian penting terakhir dari tumbuhan ini adalah bunga. Nah, bunga ini merupakan pusat reproduksi tumbuhan. Ya. Pusat reproduksi tumbuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena bunga ini adalah merupakan organ generatif yang berfungsi, ya, yang berperan dalam proses reproduksi seksual tumbuhan berbiji. Struktur bunga yang lengkap terdiri dari 4 lingkaran konsentris yang disebut dengan warts. Ya? Nah. Ini mari kita lihat apa-apa saja yang dimiliki oleh bunga sebagai pusat reproduksi tumbuhan. Yang pertama ada kelopak. Nah, seperti di gambar itu bisa diperhatikan, ada kelopak, dalam bahasa Latinnya disebut calik. Ya. Daun kelopak yang melindungi kuncup bunga sebelum mekar, biasanya berwarna hijau. Jadi bunga itu sebelum ini, ya ini kan nampak kan? Di atas bunga kan ada apa ini? Kelopaknya. Sebelum mekar dilindungi oleh calik itu. Ya, atau disebut dengan kelopak. Biasanya berwarna hijau. Yang kedua ada mahkota atau corolla bahasa Latinnya. Ya? Daun mahkota yang menarik penyerbuk dengan warna cerah dan aroma khas. Nah, mahkota ya, corolla. Ya. Berikutnya ada benang sari atau disebut dengan adrosium, ya. Ini adalah organ jantan terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Menghasilkan serbuk sari. Selain bunga juga memiliki buah dan biji. Ya. Setelah bunga maka akan melahirkan buah dan biji. Buah dan biji inilah yang kita bisa mengkonsumsikannya, ya kan? Pada tumbuhan ini berarti ada buah dan biji, kelangsungan generasi. Nah, buah berkembang dari bakal buah yang telah dibuahi. Fungsi utamanya adalah melindungi biji dan membantu penyebaran. Buah, ada jenis buah berdaging, ada jenis buah kering, ada jenis buah agregat. Buah berdaging contohnya misalnya tomat. Tahu tomat kan? Berikutnya ada buah agregat. Nah, dicontohkan di sini adalah sirsak atau stroberi. Tahu kan sirsak? Stroberi tahu? Ananda para mahasiswa sekalian. Oke, siapa yang ingin bertanya? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa akar mangrove berbeda dengan akar padi? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi, perbedaan akar mangrove dan padi itu merupakan bentuk dari adaptasi morfologi. Istilahnya adaptasi morfologi terhadap lingkungan hidupnya. Nah, mari kita lihat analisisnya. Mangrove itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah pantai yang berlumpur, yang tergenang air dan miskin oksigen. Sedangkan padi hidup di lahan sawah yang relatif datar dengan tanah yang lembab dan stabil. Perbedaan bentuk akar merupakan hasil adaptasi dari kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan.
Saya Pak. Ya, Muzamil. Silakan Muzamil. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muzamil, ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dr. Daniel SPD MPD, izin menanyakan mengapa daun kaktus berubah menjadi duri? Ya. Oke. Pertanyaannya, kenapa daun kaktus mengalami modifikasi? Nah, daun kaktus itu mengalami modifikasi menjadi duri sebab sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan gurun yang kering. Jadi kaktus ini kan tumbuh di tempat yang kering, di gurun pasir. Makanya dia modifikasi mengalami menjadi duri, tidak menjadi daun. Ya, perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi luas permukaan daun sehingga mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Transpirasi ya. Berikutnya, melindungi tumbuhan dari hewan herbivora. Dari hewan herbivora berarti hewan pemakan tumbuhan. Dia melindungi diri kaktus ini dengan duri ini. Tapi kamel itu, kenal kamel? Bukan kamelia, kamel. Unta. Unta itu makan kaktus itu. Berduri tapi bisa aja dia makan kan. Berikutnya ada fungsinya adalah membantu mengurangi pengaruh sinar matahari langsung terhadap permukaan batang. Juga pada kaktus, proses fotosintesis tidak lagi dilakukan oleh daun, tetapi oleh batang yang berwarna hijau karena mengandung klorofil. Ustazul Maula, izin bertanya Pak, Ya, apa batang pohon kelapa tidak bercabang? Ya, bagus sekali ya. Dan batang kelapa tidak bercabang. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan sesuai dengan dunia nyata ya. Karena batang kelapa umumnya tidak bercabang berkaitan dengan tipe pertumbuhan monokotil. Alasannya karena hanya memiliki satu titik tumbuh utama atau disebut dengan meristem apikal. Jadi baik, untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya perkuliahan kita. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali sesuai dengan jadwal pertemuan kita seperti di roster. Terima kasih sudah mau serius mengikuti perkuliahan ini. Harapan kita bersama nanti terkait dengan asesmen penilaian itu karena memang kita akan melakukan secara objektif sesuai dengan teknik dan indikator daripada asesmen itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan perkuliahan morfologi tumbuhan hari ini. Akhirul kalam, kepada Allah Subhanahu wa taala jualah kita berserah diri, seraya memohon meminta ampunannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.